Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, adik-adik yang belum bersaat teduh dipersilakan saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Dari mana Kak Chelsea? Dari Kidung Ceria 72 bait yang pertama saja. Silakan Kak Samuel. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan Yesus untuk kami semua sampai pada saat ini. Terima kasih karena sudah mengumpulkan kami secara online untuk ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati supaya ibadah hari ini dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan terlebih dahulu dari Kidung Ceria berapa Kinca? Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak. 3. Siapa? Betul, Kak Novia. Yuk kita sama-sama panggil Kak Novianya. 1, 2, 3. Kak Novia. Lebih kencang lagi. 1, 2, 3. Kak Novia. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam kondisi sehat ya. Meski dalam kondisi saat ini adik-adik tetap di rumah saja. Sebelumnya Kak Novia juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia mengikuti ibadah online walaupun tetap di rumah saja ya adik-adik ya. Oke, pagi hari ini pembacaan firman kita terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Pada hari Minggu ini, ayat Alkitabnya akan dibacakan oleh teman adik-adik yang bernama Adik Vibi. Tapi sebelum baca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini telah menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman. Tuhan agar kiranya berikan kami hikmat untuk mengerti setiap firman dan juga apapun yang akan disampaikan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 127 ayat 1-5 yang menyatakan, Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 disebut juga sebagai nyanyian Salomo. Adik-adik perlu tahu ya bahwa Salomo adalah seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Kepemimpinan Salomo pada saat itu diakui bahwa Salomo adalah raja yang berhasil memimpin bangsa Israel, adik-adik. Salah satu keberhasilannya adalah dengan Raja Salomo membangun Bait Allah. Lalu suasana di Israel pada saat itu jadi damai, keamanannya juga tentram. Israel benar-benar mencapai puncak keberhasilannya di bawah pemerintahan Raja Salomo. Dengan segala kerendahan hati, Raja Salomo menyebutkan, adik-adik bisa lihat ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2 kali disebutkan di ayat 1, adik-adik, ada kalimat jikalau bukan Tuhan. Walaupun Raja Salomo adalah raja yang sukses, tapi dia adalah pribadi yang rendah hati, adik-adik. Bukannya Raja Salomo menunjukkan bahwa dia melakukan banyak hal untuk bangsa Israel, tapi yang Salomo tunjukkan adalah jikalau bukan Tuhan. Karena Salomo sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, adik-adik, dalam masa kepemimpinannya memimpin bangsa Israel. Demikian juga kita, adik-adik. Kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, kita lihat ayat 3 ya, adik-adik. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, adik-adik, Kanovi mau garis bawahi, disebutkan bahwa anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Sebetulnya ayat ini tidak juga memberlakukan hanya anak laki-laki, tapi anak-anak perempuan juga, adik-adik. Jadi semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Pusaka Tuhan itu artinya apa sih, Kak? Pusaka Tuhan itu artinya semua anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat menyayangi semua anak-anak. Nah, anak-anak itu juga karena Tuhan begitu sayang kepada anak-anak, anak-anak tuh harus memiliki banyak impian, cita-cita. Tapi jangan lupa, seperti Raja Salomo, kita juga mau mengandalkan Tuhan. Ingat ya adik-adik, kalau kita belajar, kita mau berdoa dulu. Kalau kita mau ulangan, kita juga mau berdoa dulu. Terus kalau bangun tidur, siapa yang kalau bangun tidur selalu berdoa? Bahkan mau tidur pun kita selalu berdoa. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan, adik-adik. Ketika kita mengerjakan PR, ya memang kita yang mengerjakan, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan ya, adik-adik ya. Lalu kita mau belajar dari ayat 1 sampai dengan 5 ini. Semua anak berharga bagi Tuhan. Tuhan menyayangi semua anak-anak. Pemberian yang berharga dari Tuhan adalah yang dimaksudkan dengan milik pusaka Allah. Nah, kalau kita berhasil meraih cita-cita dan harapan kita, kita mau belajar rendah hati seperti Raja Salomo. Selalu mengandalkan Tuhan dan tidak juga menjadi sombong ya adik-adik ya. Misalnya, nilai ulangan aku 100 loh, mau kelas nilainya di bawah aku. Wah, tidak juga demikian. Kalau kayak gitu berarti namanya kita sombong. Nah, adik-adik boleh bilang puji Tuhan, nilai aku 100. Adik-adik boleh bangga sama diri kita sendiri, tapi jangan lupa yang kita tunjukin juga bahwa keberhasilan kita adalah hasil dari kepemimpinannya Roh Kudus atau Tuhan. Begitu ya adik-adik. Jadi adik-adik harus paham bahwa semua kita, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Artinya kita berharga dan teramat sangat disayangi oleh Tuhan. Terus adik-adik juga nggak boleh takut punya impian atau cita-cita dan harapan.
Nah, adik-adik mau kan seperti Raja Salomo sukses dan juga berhasil membangun dan memimpin bangsa Israel. Demikian juga kita. Kita mau belajar rajin agar kita bisa mencapai cita-cita kita. Kita punya harapan bahwa masa depan kita adalah indah, bagus, dan kita akan mencapai semua impian-impian kita. Nah, adik-adik, Kak Novi punya PR nih buat adik-adik. Adik-adik punya Instagram kan? Kalau adik-adik gak punya Instagram, adik-adik boleh pakai Instagram siapa aja. Mau punya mama, kakak, papa, siapapun bisa. Tapi nanti di tag ke Instagramnya PA. Nah, adik-adik udah tahu belum Instagram PA? Instagram PA, adik-adik nanti bisa cari ya, @PA_horeb. Nah, jadi PR-nya adalah adik-adik membuat video dengan pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menyebutkan nama. Boleh nama panggilan, boleh nama panjang, boleh. Lalu adik-adik menyebutkan, misalnya, saya Novia bercita-cita ingin menjadi kakak sekolah minggu. Oh, boleh. Ya, misalnya, itu untuk contoh. Jadi yang pertama adik-adik lakukan menyebutkan nama, kedua menyebutkan cita-cita adik-adik mau jadi apa. Dan harapannya itu seperti apa untuk hari-hari ke depan kita nanti ya. Lalu kemudian yang ketiga adik-adik sebutin juga kira-kira untuk mencapai cita-cita itu apa yang akan kita lakukan. Misalnya tadi saya Novia, saya mau menjadi KKPA. Yang akan saya lakukan adalah saya akan rajin berdoa agar cita-cita itu tercapai. Lalu saya mau rajin datang ke IPA. Itu hanya untuk contoh ya adik-adik. Tapi adik-adik boleh punya cita-cita apapun. Sekali lagi apapun. Asalkan kita mau belajar seperti Raja Salomo ya adik-adik. Selalu mengandalkan Tuhan. Nah, setelah video itu adik-adik buat, jangan lupa di-upload. Lalu kemudian di-tag ke Instagramnya PA yang tadi Kak Novia kasih tahu ya. @PA_horeb. Adik-adik tag, jangan lupa. Nanti akan di-post di Instagramnya PA Horeb. Yang mendapatkan like terbanyak, dia akan mendapatkan hadiah dari Kak Novia. Hadiahnya apa? Adik-adik upload dulu, nanti akan dikasih tahu. Ya, begitu ya adik-adik. Jadi, Kak Novia ulangin lagi, kita hari ini belajar tentang Raja Salomo yang dia rendah hati. Walaupun dia sukses dan berhasil memimpin bangsa Israel, dia tidak sombong, melainkan dia mengatakan, jikalau bukan Tuhan. Dan begitu juga dengan kita mau senantiasa rendah hati, tidak sombong. Apapun yang kita raih, prestasi yang kita dapatkan, semuanya adalah dari Tuhan. Terus andalkan Tuhan ya adik-adik dan tetap setia sama Tuhan. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu telah tersampaikan. Kiranya Tuhan, setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online ini senantiasa dalam kondisi sehat, juga bersama orang-orang yang dikasihi, senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Firman yang telah kami dengarkan bersama boleh berguna untuk adik-adik dan juga untuk semua orang. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga mengasihiku. Dengan sikap sempurna kita akan mengaku iman percaya dengan menyanyikan Kidung Ceria 235 Aku Percaya. Percaya
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News yang dibawakan oleh Kak Dev. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan PA News. PA News yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang bertugas. Ada Kak Chelsea dan Kak Ica yang menjadi liturgos. Lalu ada Kak Samuel yang menjadi gitaris. Terus untuk adik Vivi, terima kasih boleh membacakan Alkitab. Lalu ada pelayan firman yaitu Kak Novia. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, PA News-nya selanjutnya adalah Shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti pada sehat semua kan? Masih ingat keseruan HUT PLKPA tahun lalu? Nah, tahun ini kita akan tetap merayakan HUT PLKPA loh adik-adik. Tapi kondisi COVID ini kita akan merayakannya melalui Zoom ya adik-adik. Walaupun perayaannya melalui Zoom, acaranya akan tetap seru loh adik-adik. Ada lomba, ada pemberian goodie bag, dan tentu saja kita ibadah bersama. perayaan HUT akan diadakan pada Tanggal 26 September 2020 pukul 9. Nah, untuk info selanjutnya akan diinfokan di WhatsApp grup Mama atau Papa adik-adik. Atau adik-adik dapat cek di IG @pa.horeb atau IG @gpibhoreb. Ditunggu kehadirannya di Zoom ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti biasa PA News selanjutnya untuk adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan, kebersihan dimanapun adik-adik berada. Lalu adik-adik harus selalu melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik, baik di rumah maupun di sekolah. Tapi yang dimaksud di sekolah adalah adik-adik mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu mengerjakan tugas-tugas. Sekian PA News dari Kak Dev. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kakak ajak untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari mana, Rica? dari Kidung Ceria 203 berkumandang suara. 3. Suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam kesabaran, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, menyenangkan yang terlelah, kirimlah berita Injil. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami hari ini. Berkati ibadah kami, kiranya kami dapat mengerti apa yang telah disampaikan oleh kakak Layan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai, adik-adik dipersilakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.